그럼 마음 편할 것 같지? 평생 가슴에 돌멩이 얹고 살아야 돼, 어? Kali ini kita akan menceritakan sebuah film Korea yang sangat menarik. Dikisahkan antara seorang pemadam kebakaran dan dokter cantik. Film dimulai ketika seorang pria berlari di lorong rumah sakit. Dia adalah Kang Il, seorang petugas pemadam kebakaran yang baru saja mendapat kabar bahwa istrinya sudah meninggal dunia. Kang Il memeluknya dengan erat, menangis tidak percaya, dan terus menyebut namanya. Beberapa hari telah berlalu, terlihat seorang wanita bernama Misu, menjalani rutinitasnya sebagai dokter ditemani oleh sahabatnya Hayun. Misu memeriksa pasien yang mengeluh karena kepalanya sakit. Saat memeriksa, Hayun menemukan luka pukulan pada pasien, yang kemudian membuat mereka curiga bahwa suaminya telah melakukan KDRT. Akhirnya Misu menyimpulkan bahwa gejala sakit kepala tersebut disebabkan oleh syok dan kelelahan. Pernyataan tersebut membuat suami pasien marah karena sang istri belum menjalani check-up menyeluruh. Dia merasa tidak dilayani dengan baik, karena Misu sudah memberinya keputusan sepihak. Tidak lama dari itu, pemadam kebakaran mendapat tugas untuk melakukan penyelamatan. Ternyata korbannya adalah pasien sebelumnya yang pingsan. Tiba-tiba sang suami terlalu panik, hingga akhirnya menghubungi pemadam kebakaran untuk menangani kejadian tersebut. Ternyata Misu salah mendiagnosis, karena sebenarnya pasien itu mengalami masalah serius di mana pembuluh otaknya pecah, dan akhirnya kritis. Marah dengan kejadian tersebut, suami pasien mengamuk di dalam rumah sakit, dan menuntut Miso untuk bertanggung jawab. Kang Il diperintahkan sang kapten untuk menenangkan suami pasien, karena terlalu dalam kesedihan suami pasien tidak bisa mengontrol emosinya, dan menyerang Kang Il. Sebelum akhirnya dia sadar dan menyesali perbuatannya. Tragedi itu membuat Miso terancam akan kehilangan lisensinya sebagai dokter, karena suami pasien menggugatnya ke jalur hukum. Pada akhirnya mereka berdua diskors untuk menghadapi pengadilan. Kemungkinan terburuk bagi Hayun adalah membayar denda, sedangkan Miso harus melepaskan gelarnya kedokterannya. Dengan bantuan pengacara, Miso akhirnya mendapat peluang untuk membalikkan keadaan. Pengacara menasehati Miso untuk mencari dan meyakinkan Kang Il, pemadam kebakaran yang sebelumnya diserang, untuk bersaksi dan menuntut suami pasien. Dengan begitu suami pasien akan berada dalam kondisi sulit dan mungkin saja mencabut tuntutannya. Dengan penuh percaya diri, Miso menemui Kang Il di kantornya, merayunya dengan sikap manis. Sebelum dia menjelaskan maksud dan tujuannya, Kang Il sudah mengetahui inti permasalahannya dan dia tidak mau menuntut suami pasien, karena paham betul bahwa penyerangan itu adalah tindakan yang wajar, tindakan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Setelah gagal membujuk Kang Il, Miso terus bertekad untuk memenangkan hati Kang Il dan menjadikannya pacar. Pada saat terjebak di kemacetan karena kecelakaan mobil, Miso tidak sengaja bertemu dengan Kang Il yang sedang bertugas. Dengan cara Miso terjun ke jalan dan membantu para petugas lainnya untuk mencuri perhatian Kang Il. Miso terus mendekati Kang Il dan berusaha sebaik mungkin untuk akrab dengannya. Kang Il tidak begitu menanggapinya dan terus bersikap dingin. Tidak habis akal Miso kini menggunakan cara mengancam dia berdiri di pagar jembatan, dan bersiap untuk melompat ke sungai sebagai bentuk upaya bunuh diri. Dengan acuh tak acuh, Kang Il yang mendapat tugas konyol itu berusaha untuk menghentikan niatnya. Ketika Miso terpeleset dan hampir jatuh, Kang Il berhasil meraih kedua kakinya. Pada akhirnya Kang Il melaporkan Miso ke kantor polisi karena dia sudah menjadi biang masalah. Setelah diberitahu bahwa dia akan didenda sebesar 2 juta won, Miso menyogok polisi dengan janji bahwa dia akan memperkenalkan Hayun kepada mereka. Setelah itu Miso melihat poster penerimaan pelayanan masyarakat yang akan tergabung ke dalam tim pemadam kebakaran. Miso meminta pada polisi untuk mengganti biaya dendanya dengan mengikuti program tersebut. Miso akhirnya mengikuti program itu dan menyeret sahabatnya Hayun untuk berpartisipasi. Tujuannya sudah jelas, yaitu mendapatkan hati Kang Il. Kehadiran Hayun membuat teman Kang Il Yang Sul terpesona kepadanya. Yong Sul memanfaatkan sesi latihan untuk mendapatkan nafas buatan darinya. Sayangnya dia harus mengubur kesempatan itu dalam-dalam ketika kapten meminta mereka untuk segera bertugas. Singkat cerita, kapten mengadakan pesta penyambutan untuk anggota baru Miso. Yang ada di pesta itu secara terang-terangan berkata bahwa dia menyukai Kang Il. Teman-temannya mendukung hal itu walaupun Kang Il tidak meresponnya. Tidak menyerah begitu saja, Miso mencari kesempatan untuk berduaan dengan Kang Il.
Takdir seakan mendukung hal tersebut, tidak ada satupun taksi yang datang untuk mengantarkan pulang. Saat itu Misi mengajak Kang Il untuk minum bersama tapi dia tolak. Ketika Miso pulang dia tiba-tiba pingsan, dan akhirnya Kang Il datang membantunya menggendongnya dan berlari. Dengan panik ketika Miso terbangun dia tersenyum. Sesaat sebelum akhirnya menjelaskan apa yang terjadi sebagai dokter, Miso menjelaskan bahwa dia pingsan karena terlalu stres bukan karena pikiran. Tapi karena hati awalnya kami mengira bahwa dia telah ditipu, tapi akhirnya dia setuju untuk ikut minum bersama, ketika Miso mengancamnya bahwa dia akan pingsan lagi. Karena terlalu banyak minum hingga akhirnya dia terlibat perkelahian dengan seorang pria, begitu juga dengan Mizu yang ikut membela dan melukai lawan, pada akhirnya mereka semua ditahan di kantor polisi. Miso ditahan untuk sementara, sedangkan Kang Il yang mabuk dibawa pulang oleh kapten dan teman-temannya. Keesokan harinya Yusuf menjelaskan apa yang terjadi kepada Kang Il, saat dia tersadar merasa bersalah dengan kejadian semalam. Kami pergi ke kantor polisi untuk menjemput Miso, untungnya dia sudah bersahabat dengan para polisi dan dia sudah terbebas. Kang Il mengantarnya pulang, di saat itulah Miso akhirnya tahu bahwa Kang Il sudah pernah menikah dan istrinya belum lama meninggal. Miso berusaha menenangkan hatinya saat bercerita bahwa ibunya sudah meninggal dan dia bisa mengikhlaskannya, tapi ternyata Miso bohong karena ibunya masih hidup dan menghubunginya saat itu juga. Sekali lagi ia gagal mendapatkan hati Kang Il. Miso menceritakan semuanya kepada Hayun, dan dia bertanya-tanya kenapa Kang Il tidak menyukainya. Walau demikian dia tidak menyerah begitu saja dan terus berjuang mendapatkan hati Kang Il. Suatu ketika terjadi kebocoran gas di sebuah pabrik, dan pemadam kebakaran ditugaskan untuk mengatasi hal itu. Keadaan semakin menegangkan ketika ada terluka karena hembusan gas yang bocor. Misu datang untuk menolong menjahit lukanya di tempat, karena tidak memungkinkan untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah semua masalah berhasil diatasi, para pemadam pun akhirnya pulang, namun Misu tertinggal karena dia mengalami gejala pingsannya. Tidak ada satupun di antara petugas yang tahu. Kang Il yang menyadarinya setelah tahu bahwa Misu tertinggal. Kang Il kembali dan menjemputnya. Di saat semua pabrik mulai beroperasi dan otomatis menutup pintu, Kang Il dan Misu yang ada di dalam akhirnya terjebak dengan suhu yang perlahan mulai mendingin. Ketika mereka berjuang menahan dinginnya suhu, Misu bertanya apakah Kang Il menyukainya. Sebelum akhirnya dia tidak sadarkan diri, Kang Il melepaskan bajunya dan tangan Misu kemudian memeluknya dengan erat untuk menghangatkannya. Sementara itu para petugas lain yang ada di rumah sakit mulai menyadari bahwa Kang Il dan Misu tak kunjung kembali, merasa ada yang tidak beres. Mereka akhirnya menjemput Kang Il dan Misu yang saat itu sudah tidak sadarkan diri, namun untungnya mereka masih terselamatkan. Sejak kejadian itu Misu mulai menyadari bahwa dia benar-benar menyukai Kang Il. Terlepas dari hubungan mereka yang awalnya tidak akur, secara bertahap mereka mulai jatuh cinta. Misu mulai terbuka kepada Kang Il, bercerita kenapa dan bagaimana dia menjadi seorang dokter. Begitu juga dengan Kang Il yang banyak menceritakan kisah pilunya sebagai pemadam kebakaran. Akan tetapi hubungan mereka mulai berantakan karena Kang Il tidak bisa melepaskan kenangan mendiang istrinya. Mizu juga dihadapkan kembali dengan kenyataan bahwa dia akan segera menghadapi persidangan. Dilema dengan keadaan tersebut, Misu terpaksa kembali ke rencana awalnya, membujuk ke Bang Il untuk menuntut suami pasien yang telah menggugatnya demi melindungi statusnya sebagai dokter. Sekali lagi Kang Il menegaskan bahwa dia tidak mau melakukan hal itu. Dia juga berusaha meyakinkan Misu bahwa perbuatan itu hanya akan mengundang penyesalan di masa mendatang. Kang Il hanya ingin menyusun meminta maaf dan mengakui kesalahannya, tapi sifat egoisme belum bisa menerima hal itu, dan akhirnya mereka pun berpisah. Kang Il yang belum bisa melupakan istrinya mengingat kembali masa lalu. Masa di mana dia dalam posisi dilema antara menyelamatkan korban saat bertugas atau istrinya yang ada di rumah dalam kondisi sakit. Keputusan dia untuk menyelamatkan korban ternyata membuatnya kehilangan sang istri yang terlambat diselamatkan. Sementara itu keadaan pasien yang kritis sudah sangat memprihatinkan. Dokter tidak bisa banyak membantu. Setelah apa yang terjadi kepadanya, pernyataan itu membuat sang suami frustasi hingga akhirnya memutuskan untuk bunuh diri di rumah sakit. Miso dan Hayu yang ada di sana bergegas membantunya saat mengetahui tragedi itu. Untung saja suami pasien itu masih sempat diselamatkan. Miso kembali menjalani harinya sebagai pelayan masyarakat, walaupun hubungannya dengan Kang Il sedang tidak baik. Sempat terpikirkan oleh Misu untuk memperbaiki hubungan di antara mereka, walaupun sebenarnya dia sudah lelah akan hal tersebut.
Begitu juga dengan Kang Il yang belum bisa melupakan rasa ini kepada sang istri. Pada akhirnya mereka benar-benar mengakhiri semuanya. Kapten yang menyadari penyesalan Kang Il berusaha memberinya pencerahan, memberinya sebuah pertanyaan jika kedua orang tuanya berada dalam masalah siapa yang akan diselamatkan terlebih dahulu. Jawabannya adalah orang yang paling dekat. Karena itu merupakan pilihan terbaik dan bukan sebuah kesalahan. Sementara itu Hayu menasehati Misu untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan fokus pada kehidupannya saat ini. Setelah berulang kali pingsan di saat-saat tertentu, Misu didiagnosis menderita tumor otak ringan. Ia akan sembuh jika melakukan operasi pengangkatan. Setelah merenungkannya, Misu kini membulatkan tekad untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada suami pasien. Kejadian bunuh diri sebelumnya membuat suami pasien menyadari sesuatu bahwa bisa hidup adalah sebuah kebahagiaan. Suami pasien sudah mengikhlaskan istrinya yang akan ia mati dan dia melepaskan gugatannya kepada Mizu. Walau demikian dia tidak bisa memaafkannya sampai kapanpun. Mizu menangis menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Pada akhirnya Miso mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai dokter. Ia juga menemui Kang Il untuk terakhir kalinya di mana dia menyatakan cintanya dengan tulus di sebuah gereja lalu pergi meninggalkannya. Suatu hari Kang Il kembali dihantui oleh rasa bersalahnya terhadap mendiang istrinya. Dia kemudian terjun ke dalam situasi berbahaya. Saat itu ditugaskan untuk menyelamatkan seorang pekerja yang terperangkap runtuhan gedung. Situasinya sangat tidak menguntungkan di mana gedung akan runtuh. Jika mereka mengangkat korban, Kang Il yang keras kepala mencoba menyelamatkannya meski membuat teman-temannya marah karena itu sama saja bunuh diri. Kang Il menganggap penyelamatan korban adalah salah satu bentuk penebusan dosanya kepada istrinya. Dengan terpaksa teman-teman Kang Il pergi menuruti kemauannya. Di tengah-tengah ketidakpastian itu korban bercerita tentang anak dan istrinya yang sangat dia cintai. Di saat itulah Kang Il kini menyadari bahwa Misu adalah orang yang dia cintai saat ini. Setelah berhasil mengeluarkan pekerja dari runtuhan, bangunan apartemen mulai roboh dan menjebak mereka berdua di bawah hujan yang deras. Petugas pemadam kebakaran tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkannya. Keesokan harinya ketika Misu pergi menuju janji operasinya dengan Hayun, sebuah berita di radio mengabarkan kecelakaan tentang runtuhnya apartemen, di mana nama Kang Il disebutkan sebagai salah satu korbannya. Mizu yang mendengar itu mulai khawatir. Dia keluar dari mobil untuk menghampiri Kang Il, tanpa tahu dia akan bertahan atau tidak. Sementara itu tim penyelamat tiba di tempat kejadian dan mencoba menggunakan alat berat untuk menggali puing-puing. Petugas lain menghalanginya karena itu hanya akan membahayakan para korban. Untung saja Kang Il dan korban berhasil ditemukan sebelum mesin itu dijalankan. Mereka berdua aman tetapi Kang Il tidak sadarkan diri dan akhirnya dibawa ke rumah sakit. Saat tidak sadarkan diri, Kang Il memimpikannya Miso yang sedang menjahilinya berusaha membuatnya terbangun dengan sehelai daun seperti apa yang pernah dia lakukan kepadanya. Tidak lama dari itu Kang Il terbangun bergegas keluar dari ambulans yang terjebak macet untuk menemui Misu di rumah sakit tempatnya bekerja. Tapi dia tidak ada di sana karena sudah mengundurkan diri. Kang Il bergegas ke halte bus terdekat dan dia melihat Misu berlari tanpa tujuan di seberang jalan. Kang Il meneriaki namanya menghampirinya dan memeluknya dengan erat. Saat dia menangis mereka berdua akhirnya kembali bersama dan saling membagikan momen kemesraan.